Oke guys, dalam video kali ini saya akan mengulas bocoran One Piece episode 1099. Namun sebelum masuk ke episodenya, bisa dong support channel ini dengan like dan subrek-nya. Dimana episode sebelumnya, yaitu episode 1089, kita diperlihatkan Vegapunk yang menceritakan abad kekosongan, serta robot kuno yang menyerang Tenryubito, hingga sampai robot itu bisa ada di Pulau Egghead, yang bahkan seorang ilmuwan jenius seperti Vegapunk tidak mengetahui sumber energi dari robot tersebut, saking majunya teknologi zaman dulu. Lalu kemudian setelah Vegapunk menceritakan semua itu pada Luffy, dia pun meminta Luffy membawanya kabur dari Pulau Egghead, karena nyawa Vegapunk sudah terancam oleh pemerintah dunia untuk dilenyapkan karena telah mengorek informasi abad kekosongan. Kita pun diperlihatkan di Pulau Kamabaka yang tiba-tiba Bartolomeo Kuma bersikap aneh dan segera menggunakan kekuatan Nikyu Nominya untuk berteleportasi entah kemana. Lalu kemudian kedatangan kapal pemerintah dunia beserta organisasi rahasia CP0 ke Pulau Egghead, yang kemudian diusir secara halus oleh Pythagoras, menyuruh mereka pergi dengan meninggalkan Seraphim yang hendak dikembalikan. Nah guys, episode 1099 melanjutkan episode sebelumnya yang berjudul Persiapan untuk Menyerang. Rob Lucci mulai menyerang. Dimulai dari CP0 yang berpura-pura mau meninggalkan Pulau Egghead, namun mereka malah menerobos masuk ke pulau. Karena misi mereka dari pemerintah dunia adalah untuk melenyapkan Vegapunk beserta semua kloningannya. Sesampainya Rob Lucci, Kaku, dan Stacy beserta para pasukannya di Fabrio Fest, dan Kaku langsung terpesona akan pulau futuristik tersebut. Para ilmuwan yang sedang bekerja pun semuanya kaget saat menyadari kedatangan para CP0 tersebut. Pythagoras kemudian memberitahukan Saka bahwa CP0 berhasil menerobos masuk ke Pulau Egghead. Hal ini membuat Nami dan Usopp panik setengah mati. Kemudian Saka pun berniat untuk menyerang balik. Ia kemudian memerintahkan seluruh para peneliti untuk mengungsi karena akan terjadi kekacauan yang luar biasa di pulau. Lalu dia juga meminta Atlas untuk kembali ke Labo Fest beserta para Seraphim yang ada. Masing-masing dari Seraphim itu dijuluki S-Hawk untuk Seraphim Mihawk, S-Snake untuk Seraphim Buah Hancock, dan S-Shark untuk Seraphim Jinbe. Sedangkan yang memimpin para Seraphim tersebut adalah Sentomaru. Kembali ke tempat pembuangan sampah, Vegapunk bertanya kepada Luffy apakah dia akan membantunya untuk kabur dari Pulau Egghead. Lalu Luffy pun menyetujuinya, walaupun alasan Luffy menyetujuinya karena kepala Vegapunk yang terlihat aneh. Namun karena apapun itu, Vegapunk berterima kasih kepada Luffy, dan ia pun meminta Luffy untuk membawa Jewel Ribboni ke Labo Fest, karena mereka semua harus pergi sebelum Pulau Egghead menjadi medan perang. Dan setelah itu Vegapunk langsung pergi dengan berteleportasi yang membuat Luffy dan Chopper langsung terkejut. Sementara itu agen CP0 dihadapkan dengan hologram Vegapunk. Mereka keheranan, serangan mereka tidak ada yang berefek pada monster itu. Bahkan serangan Kaku pun tidak berefek sama sekali, meskipun Kaku sangat antusias untuk melawan monster raksasa tersebut. Namun Stacy memberitahu mereka semua bahwa monster itu hanyalah sebuah hologram. Lalu Kaku pun tampak langsung kesal karena Stacy tidak memberitahunya lebih awal. Kaku mengatakan bahwa Stacy mempunyai informasi yang banyak soal Pulau Egghead ini. Namun Stacy pun menjawab bahwa di Pulau Egghead ini adalah sebuah nostalgia bagi dirinya. Lalu kemudian Kaku memutuskan untuk terbang menggunakan teknik deponya untuk sampai ke Labo Fest. Tetapi Stacy memberitahukan bahwa ada dua garis di awan. Lalu dia mengatakan jika seseorang melewati garis tersebut, maka laser akan ditembakkan. Karena yang dilewati Kaku adalah garis pelindung dari Labo Fest. Kaku akhirnya meledak dan jatuh lagi ke tanah. Rob Lucci pun kaget. Kemudian ia langsung memarahi Stacy. Dengan ekspresi marah, ia berkata, "Coba kau beritahu kami semua informasi tentang Pulau Egghead ini, beserta ranjau-ranjau jebakannya." Akhirnya Atlas tiba di tempat kejadian dan mencoba untuk melawan mereka semua. Namun Saka langsung memperingatkan
bahwa dia bukanlah tandingan mereka. Dan terbukti benar ketika Lucy berubah ke dalam wujud Zoan hybridnya, dia langsung menyerang Atlas dengan Rokugan, lalu menghancurkan separuh wajah Atlas, sehingga Atlas pun langsung terjatuh. Namun hal ini dilihat oleh semua peneliti yang ada di sana, sehingga membuat mereka semua panik. Dalam sekejap keadaan pun menjadi kacau balau. Di sini Lucy masih mengetahui bahwa Atlas masih hidup. Dan sementara itu, di lain sisi, Luffy dan Lucy pada akhirnya bertetapan satu sama lain. Luffy sangat marah kepada Lucy karena telah menghancurkan sebagian wajah Atlas yang sudah Luffy anggap sebagai temannya. Bahkan Atlas juga yang memberi makan Luffy saat Luffy tiba di Pulau Egghead. Semua peneliti mulai berlarian setelah melihat Atlas dijatuhkan oleh Rob Lucy. Di sini Chopper benar-benar terkejut, di mana serangan Lucy membuat Jinbe menyadari bahwa si Pijero datang untuk benar-benar melenyapkan Vegapunk beserta para cloningannya. Namun Luffy bertanya kepada Lucy kenapa dia ada di sini. Kemudian Lucy pun menunjukkan bahwa Pulau Egghead masih berada dalam kekuasaan pemerintah dunia. Dan Chopper memberitahu Luffy bahwa mereka harus segera pergi. Kaku kemudian mengungkapkan kekesalannya bahwa harus bertemu lagi dengan kru topi jerami dan Jewelry Bonnie. Tapi Kaku langsung memberitahu Lucy bahwa Luffy sekarang sudah menyandang gelar Yonko. Jadi mereka tidak bisa melawannya begitu saja tanpa izin dari atasan. Yang mana tindakan yang harus mereka ambil adalah melaporkan keberadaan Luffy di Pulau Egghead kepada markas besar. Di mana setelah Luffy meninggalkan Bonnie di bawah perawatan Jinbe, dia langsung berlari ke arah Atlas yang terjatuh dan kemudian meminta Chopper untuk mengobati Atlas. Namun Chopper malah berkata, mungkin Franky lebih cocok untuk menangani cyborg seperti Atlas. Lucy kemudian memberitahu Luffy untuk menjauhi urusan pemerintah dunia. Namun Luffy menjawab bahwa Atlas adalah orang yang baik kepadanya dan juga kelompoknya. Di markas besar Angkatan Laut, Sakazuki Akainu diberitahu bahwa Luffy dan kelompoknya ada di Pulau Egghead. Dan Akainu pun langsung bertanya-tanya apakah Vegapunk yang memanggil mereka semua ke sana. Karena Vegapunk mengantisipasi bahwa agen Pijero datang untuk melenyapkannya. Kemudian Akainu mengetahui bahwa Admiral Kizaru sudah dalam perjalanan menuju ke Pulau Egghead. Lalu Akainu memerintahkan kepada Kizaru agar Lucy jangan melawan kelompok topi jerami tanpa perintah darinya. Namun sebelum mendengar perintah dari atasannya, Lucy malah sudah bertarung dengan Luffy. Sedangkan Nami, Usopp, Saka beserta kolonian Vegapunk lainnya menyaksikan duel Luffy dan Lucy dari monitor Labo Face. Mereka pun memperhatikan Lucy yang sekarang benar-benar sudah berbeda. Dan kemudian Saka mengatakan bahwa Lucy sekarang telah membangkitkan buah iblis jiwanya ke tingkat awakening. Dan terkadang buah iblis itu dapat secara drastis merubah kepribadian penggunanya, dan itulah alasannya Lucy menolak menunggu untuk mendapat izin melawan Luffy. Kemudian Vegapunk yang asli muncul di belakang para cloningan dan juga kelompok topi jerami. Lalu dia bertanya kepada kru topi jerami apa mereka tahu apa nama dari wujud terbaru dari Luffy, karena dia juga telah memasuki wujud awakening. Nami mengatakan bahwa dia tidak tahu dan berasumsi itu hanya bagian lain dari bentuk kekuatan Gomu-Gomu no Mi. Tapi Vegapunk pun memberitahunya bahwa itu tidak ada dalam ensiklopedia buah iblis, yang membuatnya sangat terkejut. Saat mereka menonton, Vegapunk memberitahu bahwa wujud Luffy sekarang sama seperti wujud dewa kuno, dan hal ini membuat Sanji tidak percaya. Bahkan Vegapunk terus mengatakan bahwa sosok dewa tersebut adalah prajurit kebebasan yang selalu ceria dan selalu membuat orang lain tersenyum. Di mana nama lain dewa kuno tersebut adalah Dewa Matahari Nika. Oke, itulah bocoran One Piece episode 1099. Jika ada tambahan, nanti saya infokan di video saya selanjutnya. Saya Markas Anime undur diri. Salam OP Mania.